Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotruna Salsabila. Di sini saya akan mereview materi rutinan Akad Legi 2023 yang link videonya ada di description box. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang desain. Nah, desainnya itu cukup simpel dan membuat penonton tuh lebih terbawa dengan suasana aslinya. Yang kedua, pesan atau konten. Nah, konten yang dipilih itu merupakan topik umum tetapi krusial. Nah, topik yang diangkat juga membuat penonton lebih bisa dipraktekkan karena langsung diberikan contoh penerapannya. Nah, dari segi kualitas video itu sudah cukup bagus, kameranya sudah stabil, dan pencahayaannya juga sudah tepat, tidak ada blur, audio juga sangat jelas. Nah, dari segi bahasa sudah sesuai dengan rentang usia yang memahami topik pembicaraan tersebut. Nah, impresi secara keseluruhan sangat menarik bagi penonton karena adanya obrolan ringan, jadi dalam pembahasan tidak terlalu terpaku pada materi saja. Nah, sehingga dari rentang 0 sampai 4 saya memberikan nilai 4, yaitu luar biasa bagusnya. Dengan kata lain, video ini itu sudah berhasil menyampaikan pesan tentang zakat, tentang keutamaan istighosah, orang Yahudi yang khawatir tentang harta dan kedudukan dan lain-lain. Nah, selain itu juga di sini itu juga dibahas tentang pertama itu mereka membaca ya, bacaan doa itu tidak hanya dengan bahasa Arab tetapi dengan pengertiannya, yaitu dengan bahasa Jawa yang lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang sudah sepuh. Nah, di sana juga saya lihat ada mbak-mbak juga ya, rupanya juga berada di wilayah Kediri, jadi nggak asing lagi dengan bahasa Jawa, jadi memahami. Pada video ini juga membahas tentang penyakit hati. Nah, penyakit hati ini itu bisa disembuhkan. Kalau di sini video itu dikatakan bahwa jika penyakit luar itu bisa disembuhkan dengan obat, tetapi penyakit hati itu susah kan hilangnya. Nah, di sini tuh kita bisa melatihnya dengan memikirkan akhirat. Nah, tidak terpaku memikirkan yang berlebihan tentang urusan dunia. Di sini juga membahas tentang zakat. Nah, zakat itu digunakan untuk meringankan timbangan hisab kita ketika di akhirat. Jadi usahakan selagi kita tuh punya harta yang sudah memenuhi haulnya, ya sebaiknya kita zakat. Nah, selanjutnya juga ada di sini dikatakan bahwa santunan itu lebih baik dari rumah ke rumah. Tapi kalau tidak bisa ya istighosah seperti itu ya. Lalu di sini juga membahas orang Yahudi itu khawatir harta dan kedudukannya itu hilang karena mereka itu harta dan kedudukannya itu dari hadiah-hadiah kecil. Nah, ulama Yahudi itu juga merubah kitab Taurat ya, tidak memberitahukan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir karena mereka tuh takut kehilangan pengaruh dan kehilangan penghasilan mereka. Nah, di sini juga dikatakan bahwa selama masih ada yang mau menghafal Al-Quran, maka Al-Quran itu akan tetap suci dan murni. Mohon maaf, Al-Quran akan tetap suci ya, tetapi di sini dikatakan bahwa selama masih mau ada yang menghafal Al-Quran, Al-Quran itu akan tetap murni. Seperti itu ya, saya revisi. Nah, sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu melibatkan Allah di dalamnya, meskipun dengan adanya culture yang istilahnya itu kejawen ya, kita juga tetap memanfaatkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai memanjatkan doa dan memohon sesuatu. Contohnya itu di dalam video ini tuh dijelaskan kalau dukun. Nah, dukun pijet, dukun bayi itu biasanya kan tetap ada doa-doa ke Arab-Araban gitu ya. Nah, itu kan diambil dari Al-Quran juga. Nah, itu istilahnya seperti itu ya, tetap memohon sesuatu kepada Allah. Seperti itu kan, melibatkan Allah lah dalam setiap langkah kita. Nah, selanjutnya juga dibahas juga di video ini bahwa istighosah untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah agar setiap jalan yang kita lalui itu bisa dimudahkan dan diridhoi oleh Allah. Nah, selanjutnya juga ini dikatakan dibahas juga tentang meninggal dengan memperoleh iman. Nah, kalau tadi saya katakan itu ada istighosah ya. Nah, istighosah itu biasanya itu diawali dengan astagfirullah untuk meminta pengampunan dosa-dosa kita selama hidup di dunia. Nah, di sini juga dibahas tentang syarat orang yang ingin masuk surga, yaitu yang pertama, orang yang beriman tetapi tidak sholat, zakat dan lain-lain itu terserah Allah mau diampuni atau tidak. Dan yang kedua itu ketika meninggal dalam keadaan beriman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mungkin untuk ada translate-nya bahasa Indonesia, jadi untuk
warga-warga online yang ingin mendengarkan kajian ini juga bisa masuk ya materinya, karena memahami dengan bahasa Indonesia. Seperti itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.